Selamat sore bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di sore hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terpilih dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Ya, tema kita pada sore hari ini adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, banyak orang mengira bahwa kebaikan hati ialah berbuat apa saja yang diminta orang lain. Atau baik hati, murah hati, ramah. Jadi kebaikan yang dimaksud bukan hanya sekedar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau kegiatan-kegiatan sosial dalam kehidupan kita, namun lebih daripada sikap hati kita kepada semua orang, sikap berendah hati dan selalu siap memberikan respon yang ramah, terbuka, positif, lembut dan santun, yang sejati dalam ketulusan dan kemurnian, bukan kemunafikan. Orang yang memiliki kebaikan bukan orang yang munafik. Ini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ini merupakan satu hal yang luar biasa. Jangan kita munafik dalam kehidupan kita. Orang yang berbuat baik itu hal yang munafik. Tapi ada satu pertanyaan yang kita perlu renungkan pada sore hari ini. Bagaimana kita hidup dalam kebaikan hati? Bagaimana kita hidup dalam kebaikan hati? Iya, kita pahami bahwa kebaikan itu adalah sifat Allah. Allah itu baik adanya dan dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu akan menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dalam Mazmur 103 ayat 5, kebaikan Allah terutama dinyatakan dalam keselamatan kita. Rasul Paulus berkata, dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita tetapi karena kebaikan Allah semata-mata. Allah telah menyelamatkan kita. Itu bukan dari kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Allah semata-mata dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah hidup dalam kasih. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bagaimana kita dalam kebaikan hati itu? Hidup dalam kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7 menjelaskan sifat dari kasih. Di antara sifat-sifat kasih itu ialah baik hati. Jadi kebaikan hati merupakan salah satu sifat atau unsur dari kasih. Seorang yang tidak baik hati, kasihnya belum sempurna. Berarti ia belum memiliki kasih sejati, kasih ilahi. Unsur terpenting dari kasih adalah kebaikan hati. Ya, unsur yang terpenting dalam kehidupan manusia itu diwujudkan oleh kasih. Kalau ketika saudara memiliki kasih dalam Tuhan, saudara tidak pernah, karena kasih itu adalah satu pengikat dalam satu persekutuan. Ketika persekutuan dengan sesama, kita persekutuan dengan Tuhan, kita harus memiliki kasih dan juga kita memiliki kerendahan hati, karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu adalah murah hati, saudara. Dengan kebaikan hati kita menyatakan pada orang lain bahwa kita mencintai mereka. Itu dilihat dari kasih kita, kebaikan kita. Kita melangkul orang-orang sekitar kita. Kita berbuat baik. Itu kita mewujudkan yang namanya kasih. Jika kita ada kasih dalam kehidupan kita, maka kerendahan hati itu akan timbul dalam kehidupan kita. Dan perbuatan baik akan ditahu oleh semua orang bahwa orang itu baik ketika berbuat kasih. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan bersama saya Pastor Milky, selamat sore.